Selamat siang, semangat pagi buat partisipan semuanya. Selamat datang pada live webinar Trading Fibonacci Retracement with Supply dan Demand. Yang bersama saya Kuswanto, saya disponsori oleh GK Invest, PT Global Capital Invest pertama berjangka, salah satu pialang atau broker lokal yang teregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditas, ya, komoditi, ya. Dan di samping itu, pada kesempatan kali ini adalah salah satu agenda rutin program pelatihan, bimbingan, dan salah satu progres untuk para trader mendapatkan peluang ilmu, karena rezeki itu tidak selalu diukur dengan materi, tetapi rezeki pun juga dari ilmu, juga rezeki, pertemanan dan persaudaraan juga rezeki, di mana visi dan misi saya dalam memberikan edukasi dan pelatihan ini tujuannya adalah untuk kebersamaan. Oke, silakan yang baru masuk, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mengambil tema langsung pada teknik, ya, teknik di mana menentukan, saya bilang kalau misalkan bicara analisa teknikal klasik, tidak juga, modern juga tidak juga, ya. Tetapi ini bicara soal keseimbangan alam dan hukum dagang, ya. Ya, selamat pagi semuanya, semangat pagi, Pak Adrianus. Ya, jadi apa itu keseimbangan alam dan hukum dagang? Ya, oke, perkenalkan, ya, yang udah kenal saya mungkin udah kenal, ya. Jadi saya skip aja. Saya ada kalimat yang memang saya senang sekali untuk saya implementasikan dalam trading saya. Jadi trading itu saya anggap mengelola resiko, ya, konsisten dan tetap simple. Jadi kita bertransaksi atau berdagang atau berbisnis dengan sisi keunggulan. Ya, yang pertama saya pikirkan atau memang saya kelola adalah resikonya. Baru kita bicara soal mengembangkan modal kita. Setelah resiko itu sudah kita batasi, ya, untuk mengembangkan keuangan dalam bisnis apapun, ya. Yang penting resikonya, kalau misalkan resikonya kecil, tetapi peluang profit atau peluang untungnya 2 kali lipat minimum dari resiko, saya akan jalankan konsep tersebut. Oke. Oke, pertama kita bahas Fibonacci. Nah, Fibonacci ini sebenarnya ditemukan udah lama, ya, sebelum Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano ini mengembangkan lagi pada abad 1175 sampai 1250. Nah, ini tanggal lahirnya dia sih, kelahirannya dia, ya. Jadi Leonardo Pisano, ya, dia berwarga negara Italia, ya. Ini sejarahnya Fibonacci, ya. Dia mengenalkan sistem perhitungan dan penulisan bilangan Arab ke dunia Eropa atau algorisma, ya. Jadi Leonardo Pisano ini seorang matematikawan, ya, yang di Italia, dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan trading, ya, tetapi keseimbangan alam itu juga ada dalam pergerakan grafik, ya, apa aja gitu, termasuk dalam trading forex dan gold online ini, ya. Dan orang tua Leonardo yang bernama Guillermo, ya, atau William, mempunyai nama alias Bonacci. Jadi Fibonacci itu artinya bersifat baik atau sederhana dan dimiliki dari nama orang tua Leonardo Pisano ini, ya. Jadi Leonardo setelah dia meninggal sering disebut sebagai Fibonacci atau dari kata Filius Bonacci, anak dari Bonacci. Nah, jadi disebutnya dari Fibonacci itu adalah si Leonardo Pisano ini anak dari Bonacci, ya. Jadi nggak ada unsur trading, wah ini sistem trading analisa teknikal modern atau klasik, tidak ada. Sebenarnya unsur Fibonacci itu artinya adalah dari kata Filius Bonacci atau anak dari Bonacci.
ya. Itulah Leonardo Pisano, karena dia seorang matematikawan ya di Itali, dan dia mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa atau algorisma. Ya, ini dalam alam ini sering kali kita ketemu ini. Tanpa sadar rekan-rekan semua, teman-teman Anda di sini ya, pernah nggak melihat foto itu yang memang keseimbangan manusianya, mungkin foto itu dari sisi samping ya. Ya, itu adalah keseimbangan dari Fibonacci ya. William memimpin sebuah pos perdagangan. Beberapa catatan menyebutkan nih, William orang tuanya orang tuanya Leonardo, perwakilan dagang untuk Pisa di Bugia, Afrika Utara. Sekarang jadi Aljazair. Dan sebagai anak muda, Leonardo berkelana ke Aljazair menolong ayahnya, dan di sanalah Fibonacci belajar tentang sistem bilangan Arab. Ya. Jadi ini bicara soal Fibonacci adalah nama ya. Nama dari julukan Leonardo Pisano. Karena Bonacci ini nama orang tuanya, Fibonacci adalah Filius Bonacci. Ya. Jadi seperti itu sejarah Fibonacci. Jadi bukannya yang menentukan Fibonacci itu dia jago trading, tidak. Tidak. Jadi ini tidak ada unsurnya dengan trading, ya nggak mau? Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kembali lagi kalau kita lihat di sebentar. Yes, I'll mute. Sebentar. Ini ada beberapa yang baru masuk. Oke. Asal muasalnya sih dia menghitung kelinci ya. Musiknya memang masih ada ya. Mohon maaf. Saya rasa musik sudah dimatikan ya. Ya, ini jangan-jangan goib nih. Ada goib ya. Oke, Pak Guntoro, Leonardo DiCaprio. Oh, itu Titanic, Pak. Itu Leonardo DiCaprio, dia The Wolf of Wall Street, bukannya Leonardo Pisano, ya. Oke, lanjut ya. Awal mulanya Fibonacci ini dia menghitung jumlah kelinci. Jadi ada perhitungan deret ukur Fibonacci secara matematik. Nah, di sini dia menghitung bahwa dari bulan pertama sampai bulan ke-6 itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Maksudnya apa? Sepasang kelinci ya, di bulan kedua belum ada anak sama dengan mesti 1. Nah, ini kebetulan saat itu dia menghitung kelinci. Kalau saat itu menghitung kerbau beda lagi ya. Ya. Jadi bulan pertama 1 tambah 1 sama dengan 1 karena dia belum menghasilkan. Ya. Oke. Lalu ditambah lagi 1 tambah 2 3 memang. Lalu selanjutnya 2 tambah 3 5. Masuknya anak beranak ya. Anak beranak nih. Si kelinci itu. Dan 5 tambah 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, 11 ini adalah perhitungan deret ukur Fibonacci, artinya ya. Kalau kita lihat di sini 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 2 sama dengan 2 ya. Ya. Dan 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. 8 tambah 5 sama dengan 13. 8 tambah 3, 11, 21, dan seterusnya. Dan angka 21 ini sering saya gunakan untuk menginput moving average. Itu angka Fibonacci. Ya. Nah, jadi deret ukur perhitungan matematik Fibonacci itu ya seperti ini. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya, makanya sampai ada angka 50%, 61,8%, ya, 161,8%, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah hitungan deret ukurnya, dan tidak ada unsur trading di sini.
Tetapi di dalam dunia keseimbangan alam, ya, grafik pun juga bisa diukur dengan namanya keseimbangan Fibonacci, ya. Nah, dan Anda perhatikan di sini juga, nih, ya, dalam Fibonacci pun juga Tuhan sudah menciptakan wujud wajahnya manusia pun juga sudah terstruktur, ya, sudah terstruktur ukuran-ukurannya, di mana letak mata, di mana letak mulut dan hidung, itu sudah terstruktur, ya. Ini garis-garis Fibonacci nih, kalau Anda perhatikan, ya, secara vertikal dan horizontal, ya. Garis-garis Fibonacci di mana letaknya alis, ya, di mana letaknya hidung. Nah, Anda coba pikirkan, ya. Kira-kira dari alis mata ke jidat atas, ya, ke jidat atas ini ukurannya kan dari 61,8% ke atas ke 100%, ya. Coba perhatikan kalau misalkan tarik ukur dengan Fibonacci. Nah, ini adalah suatu keseimbangan baik itu di dalam anatomi tubuh, ya. Dan kita lihat lagi di sini lukisan dari Mona Lisa ini, dia berada posisinya kurang lebih ke kiri, ya, sorry, ke kanan kalau dalam posisi saya ini, ya. Ukuran 1,618, ya. Ini ukuran besarnya ini nih, ya. Ukuran besarnya dari tubuh ini. Ukuran kepalanya, ya, dan ukuran hidungnya itu berbentuk seperti ini, ya. Jadi Fibonacci ini adalah suatu keimbangan, ini bukan hanya di lukisan, dan Tuhan Yang Maha Esa sudah membuat sejak embrio manusia sudah terbentuk Fibonacci. Embrio dan juga tata surya, ya, dan macam-macam, dan tangga yang muter itu, ya, kalau Anda perhatikan itu kalau kita lihat dari bawah tuh membentuk ukuran Fibonacci, ya. Nah, ini saya coba terangkan sejarah Fibonacci, dan Fibonacci itu ada di sekitar alam kita. Ada di sekitar kita, maksud saya gitu. Euro dolar udah done, ya. PO-nya done. Tinggal biarkan stop loss dan take profit yang bekerja. Ya. Oke. Nanti saat berbalik badan mungkin kita lihat lagi di jam Eropa, jam Amerika, nanti jam 7:30 malam. Ya, pound sterling ini sedang menguat. Intinya Japanese yen dan dolar Amerika ini sedang melemah saat ini, tetapi saat ini adalah sedang berada di area psikologis atas, ya. Berada di area psikologis atas. Oke, lanjut, ya. Jadi ini sejarah Fibonacci, ya. Sejarah Fibonacci itu tidak ada. Leonardo Pisano ini bukan ahli trading, bukan, ya. Dia ini hanya matematikawan, ya, di Italia, ya. Dan awal muasal kan ada dia menghitung jumlah kelinci. Ya, jumlah kelinci di bulan pertama, bulan ketiga, ya, dan seterusnya, ya. Oke. Di dalam trading, MetaTrader tuh banyak sekali Fibonacci. Fibonacci retracement, nggak banyak banget sih. Ada Fibonacci Fund, Fibonacci Expansion, ya. Dan itu pun juga ada ukuran-ukurannya, di mana jarak antara angka ke angka satunya lagi itu ada sudah tercustom lah. Sudah menurut berdasarkan hitungan angka Fibonacci yang tadi, ya, yang tadi deret ukur Fibonacci. Dan ini juga ada hubungan keseimbangan juga, seperti wajah dan wajah kita nih. Ada ukuran keseimbangan juga, ya. Jadi sekarang kita akan bahas Fibonacci retracement, ya. Kita nggak ini Fibonacci expansion dulu. Nanti ada kesempatan waktu saya akan coba sounding atau memang kita coba diskusi tentang Fibonacci expansion dan Fibonacci fund, ya. Tetapi yang banyak digunakan para trader, baik itu trader retail dan trader pro, ya,
itu banyak menggunakan Fibonacci retracement. Apa itu retracement? Retracement adalah titik balik ya. Jadi konsep penggunaan Fibonacci retracement mencari peluang buy atau sell. Ya, kalau buy itu ketika harga berada di kisaran support dan kalau sell berada di kisaran resisten. Ya. Jadi kita bisa mencari peluang sell dan buy pada kisaran angka-angka deret ukur Fibonacci tersebut. Ya. Untuk bisa menentukan level-level retracement, kita harus terlebih dahulu, mohon maaf salah ketik, menemukan titik-titik tertinggi dan terendah yang signifikan. Ya, kalau saya dalam coaching privat tuh signifikan low, signifikan high. Titik tersebut adalah sebagai swing high, swing low. Nah, swing high, swing low itu kan dalam gelombang tren itu bisa kita perhatikan ya, bisa kita lihat ya swing high, swing low-nya. Ya. Pada pergerakan pasar di saat uptrend, yang perlu kita lakukan adalah mencari Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, ini pada gambar samping ini kita perhatikan, misalkan dia satu rally dia naik. Nah, ini dalam pergerakan rally naik ya. Dalam pergerakan rally naik, lalu dia ada koreksi. Ya. Koreksi ke atas. Nah, ini mungkin ada gelombang-gelombangnya di sini. Sampai titik tertinggi dia bentuk reversal ya. Anda perhatikan swing low ini sebagai dasarnya. Mohon maaf, swing low ini sebagai dasarnya atau titik 100. Jadi tarik Fibonacci ini saya sih nggak ada perdebatan saya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Yang terpenting adalah dari swing low itu satu rally ke atas. Satu rally ya, satu rally itu adalah satu pergerakan. Berawal dari pergerakan di bawah ya, dan swing low ini sebagai dasar dari Fibonacci. Sampai titik atasnya ya, maksudnya dia kita perhatikan di sini sudah reversal ya, ada pembalikan, itu bisa dijadikan titik balik untuk menarik Fibonacci. Ya. Materi, ya materi ini kan masih berseri, jadi dalam materi ini ya, saya akan nih untuk nasabah-nasabah GK Invest ya. Nggak hanya Fibonacci saja, saya akan juga bahas tentang stokastik ya. Nanti pada sesi selanjutnya hidden bearish divergence dan Elliott wave ya. Elliott wave yang terakhir nanti kan akan saya bahas ya, Elliott wave. Tapi nanti di akhir bulan ini kemungkinan Elliott wave ini. Dan ini sangat penting ya. Tapi sekarang kita bahas Fibonacci dulu. Ya, untuk materi itu nanti sampai episode terakhir. Episode Elliott Wave nanti akan saya kirim. Ya. Ya, video nanti ada, siap. Oke, saya lanjut lagi. Yang penting cara tariknya, tapi saya tidak ada perdebatan. Anda mau nariknya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, ya masing-masing trader tuh punya opini sendiri. Ya. Ya, kalau saya pribadi itu satu rally saja, satu rally ke atas ya udah dari swing low ke swing high. Swing low itu adalah ini ya, gelombang di mana titik balik ke atas, dan swing high adalah gelombang di mana titik balik dari atas ke bawah, itu swing high. Ya. Ini konsep dasarnya ya. Entah nanti sebagai Fibonacci inti yang berapa ya. Itu masing-masing punya kalau saya pribadi, bukan saya pribadi, memang berdasarkan major Fibonacci itu 38%, 50%, dan 61%. Ya. Untuk mencari titik balik ya. Misalkan titik balik gini. Ini kan sedang rally naik, gelombangnya sedang naik. Ya. Ini masuk dalam konsep saya, sistem konsep trading saya loh. Misalkan harga sedang mahal, saya nggak mau beli di harga yang mahal ini. Saya mau nawar. Nawarnya di mana? Ya di area 38%, 50%, dan 61%. Artinya kalau misalkan harga diskon ke bawah situ, ke 50%, ke 61,8%, oke saya beli, saya buy, untuk harga melanjutkan lagi ke atas. Nah, nanti ada teknik lain ya. Teknik sebagai targetnya.
Dan untuk kombinasi lainnya nanti ya, kita kombinasikan antara deret ukur tarikan Fibonacci dengan supply dan demand. Nah, ini sangat menarik nih. Supply dan demand Anda bisa lihat di komputer, bisa lihat di handphone, bisa lihat di tab itu dengan supply dan demand. Dan Fibonacci juga bisa dengan handphone, ya tarik-tariknya yang penting biasakan dulu dan dilatih ya. Baik, lanjut ya. Konsep dasarnya paham ya. Intinya satu rally ke atas, kalau misalkan untuk mencari titik balik buy, ya, hubungkan signifikan low ke signifikan high. Ini dasarnya dia, maksudnya pondasinya, bukan pondasi ya, intinya base-nya ya. Base-nya dia untuk kita menarik Fibonacci dari signifikan low ke signifikan high. Oke. Ya, nanti kita bahas supply dan demand untuk kombinasi dengan Fibonacci ini. Ini saya lakukan, ini apa yang saya lakukan dalam trading saya ya. Bukan berarti saya lakukan coaching webinar, saya hanya memberikan materi-materi begitu saja tanpa saya implementasikan. Saya implementasi pada konsep trading saya karena saya juga mengelola dana saya pribadi ya. Tetap, dan di sini saya share. Intinya saya mau berbagi lah intinya, dan bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk orang lain tuh udah cukup buat saya, sehingga saya tidak lupa cara-caranya seperti apa ya, dan kita bisa ada saling pertemanan, makin banyak pertemanan makin rezeki itu namanya. Oke, lanjut ya. Ini untuk yang rally naik ya. Dan sebaliknya, jika harga sedang downtrend atau bearish ya, kita lihat gelombangnya ya. Gelombangnya bisa dilihat di H1, H4 ya. Nanti kita praktek ya. Kita perlu mencari titik balik untuk diskon, mencari diskon dan mencari penawaran. Ya, karena trading ini dagang, kalau dagang atau misalkan kita mau beli atau menjual sesuatu barang, pasti kita nawar secara konvensional. Tetapi banyak trader itu nggak melakukan seperti itu. Begitu harga bergerak naik dan turun, langsung entry, buy, atau sell. Sedangkan konsep trading forex dan gold ini sama seperti dagang konvensional. Ya, jadi kita nawar untuk mencari titik penawaran untuk sell. Saya nggak mau sell di sini. Saya mau sell jika ada harga diskon 60 ke 61% Fibonacci dan ke 50%. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Untuk cara menariknya di saat downtrend atau di saat bearish atau gelombang turun dari signifikan high ini adalah titik balik untuk ke bawah dan tarik ke dalam signifikan low atau titik balik untuk ke atas. Oke. Cara gitu. Ini saya praktekkan ya. Kita praktekkan. Oke, kita perhatikan. Nih, untuk mencari gelombang ya, yang kosong dah ini ya. Nah, kita lihat ini pound sterling. Ini kan gelombang sedang gelombang naik ya. Ini bentuk polanya bagus sekali nih ya. 1 2 3 1 2 2 3 4 5. Dia udah gelombang 5 ya. 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini pound sterling ya. EU sebentar ya. EU juga saya udah dan posisi buy saya udah dan EU. Oke, kita untuk menarik signifikan low ke signifikan high dalam Fibonacci. Oke. GU tinggal turun. Ini resistennya sudah mencapai gelombang kelima GU ya di H4. Oke, kita tarik signifikan low. Anggaplah dari signifikan low nih area ini gelombang 4 ya.
ke gelombang 5 di atas. Kita cari Fibonacci, ya di sini klik dari signifikan low, tarik ke atas ke signifikan high. Nah, bisa ya, dari signifikan low ke signifikan high. Ya. Artinya, di mana letak untuk harga to retrace ya di area ini. Retrace itu berbalik arah ya. Ada perlawanan atau ada kalau misalkan di atas itu dari signifikan low ke high, artinya dalam rally pergerakan naik ada kemungkinan dia bouncing ke atas di 38%, 50% atau 61,8%. Nah, biasa angka dewa biasa di angka 1618 atau 61,8% nih, banyak yang bilang seperti itu. Ya. Oke, ini berarti titik baliknya untuk pound sterling dolar ke level-level ini. Kalau Anda perhatikan, level 38% ada rejection kuat di sini. Level 61,8% ada salah satu rejection kuat lagi di gelombang 3. Ya. Tren buy gelombang ya, misalkan major trennya kayak major trennya masih bearish, dihitung pada pergerakan misal 1 minggu. Biasanya gelombang ini ya masih dalam 1 minggu, dalam 1 minggu ke depan ada koreksi, ada ya. Saat dia koreksi ya, koreksi sampai berapa ya di level ini dulu. Kita lihat lagi di 38%, 50% atau di 61% ini sangat besar. Potensi harga kan begini kemungkinan. Ya. Nah, di sini bentar. Misalkan proyeksinya seperti ini. Dan di sini mungkin akan besar gelombangnya. Ya. Karena di sini udah terjadi 1 ya, 2 ya, mungkin di 3 4 mungkin 5 mungkin ya. Ya. Ini nanti ada gelombang koreksi mungkin. Ini proyeksinya ya. Di mana desain forecast mapping GBP USD untuk 1 minggu ke depan berpotensi melemah jika dia membentuk gelombang ya. Dan Anda perhatikan lagi nih di luar Fibonacci ya. Anda perhatikan lagi di sini ada namanya mother bar dan inside bar. Nah, H4 ya di gelombang 5 ya. Ada anak, ada emaknya. Ya. Tinggal anak ketiga ini membangkang ke atas atau ke bawah. Ya. Di sini kita wait and see sampai benar-benar ya. Sampai benar-benar dia jebol ke bawah, artinya ya udahlah genap untuk harga diskon. Ini untuk EU ya, untuk EU sorry. Mohon maaf, mohon di mute. Lalu untuk EU tadi ada request EU, silakan. Oke, di sini saya udah done posisi sell saya yang saya input pada hari Jumat ya. Saya limit maksud saya gitu. Ya, udah done dan dia sudah mencapai gelombang 5. Nah, artinya kita coba tarik dengan Fibonacci retracement ya. Silakan Mas Arif. Penasaran? Ditarik gelombang sebelumnya? Oke. Coba saya ke GU lagi. Buat siapa saja mau bertanya silakan ya. Ini masih interaktif. Ya. Cara nariknya adalah signifikan low. Ini kembali lagi ke sini nih. Ya. Kalau misalkan dia bergerak naik dalam satu gelombang time frame, ya dari low ini sebagai base atau dasarnya untuk penarikan Fibonacci retracement ke signifikan high. Ya. Dari signifikan low ke signifikan high. Cara tariknya, nah ini kan kita anggap ini signifikan low.
Ini signifikan low, ini signifikan high. Gelombang 4 sebagai low, satu rally ke atas. Nah, jadi kita tarik dari bawah low ini ke atas, ya. Area major Fibonacci itu 38%, 50%, dan 61%. Ya. Gimana Pak Arif? Ya, gelombang 4 pas di 23% sebelumnya. Ya, nanti akan saya jelaskan kenapa kok di area 38%, 50%, dan 61%. Cara tarik swing high ke swing low apakah bisa menggunakan zigzag? Bisa. Bisa untuk menggunakan zigzag. Ya. Di salah satu akun Instagram ada yang memodifikasikan, oke. Nah, kalau saya pribadi modifikasinya 76,4, ini tinggal pertambahan aja sih dari 50 ke 61. Ada 78,6, saya pribadi 76,4. Nah, untuk mencari titik balik tambahan ya. Tetapi sebagai major, nanti saya akan sampai situ ya. Akan sampai deret ukurnya. Ya, area support resisten yang memang menjadi major atau yang menjadi yang utama. Ya. Sekarang cara nariknya dulu aja. Cara nariknya dulu dari signifikan low ke signifikan high, tetapi jika naik, jika turun mohon maaf. Nah, ini sebelah kiri dari high ke low. Ya. Kita perhatikan sebelah kiri nih. Ya, perhatikan sebelah kiri yang udah terjadi ya. Dari kita trennya lagi turun, lagi bergerak gelombang turun. Dan di sini Anda perhatikan 1 2 3 4. Artinya gelombang 5-nya belum terbentuk nih. Saya belum tahu 5-nya di mana. Ya. Di sini low-nya sementara nih, low sementara. Kita tarik dari atas dari signifikan high ke signifikan low. Di mana menurut saya major Fibonacci ada 38%, 50%, dan 61%. Major ya, yang utama Fibonacci itu berbalik. Dan di sini di 50% dia berbalik sehingga melanjutkan ke bawah. Targetnya kemana? Nah, biasanya untuk target, nih saya kasih clue bonus ya. Ambil Fibonacci lagi, tariknya kebalik. Nah, tariknya kebalik. Nah, tunggu, ini saya belum levelnya 127 deh. Coba dibuletin dulu ya. Ya, 127 ya. Ya, di sini mohon maaf salah tuh. Salah ini 127. 127,0. Nah, ini saya tambahkan lagi nih. Targetnya ke 127,0 atau ke 161,8. Ya, ini targetnya. Kalau misalkan kita sebagai sel di sini, targetnya di bawah. Dan sebaliknya ya. Sebaliknya kayak cangkir ya polanya ya. Apakah setiap kali menarik garis Fibonacci harus memperhatikan? Oh, enggak juga sih. Enggak juga harus memperhatikan gelombang. Yang penting adalah kita menarik satu rally ya, dia rally dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Enggak selalu untuk mencari gelombang Elliott 1 2 3 4 5 yang impuls ya. Di sini saya mencari gelombang adalah saya juga melihat apakah benar sudah mencapai titik akhir karena kita sama-sama trading di sini ya. Kalau memang sudah mencapai titik akhir, kemungkinan besar dia akan koreksi. Gelombang akhir maksud saya. Oke. Untuk kedepannya, proyeksi ke depan untuk GU ya.
tarik di sini. Oh, ini 00-nya nggak ada. Ya. Dan targetnya semana? Oke, tarik dari atas ke bawah. Kebalikannya ya. Oke. Nah, ini udah ada target ini. Kalau saya buy di sini, kan proyeksi gini proyeksinya nih. Jika saya buy di 50%, targetnya ke dekat dulu lah ya. Targetnya itu ke bawah sini. Ke atas ini, sorry. Ke atas ini. Ke atas 127%. Jika di 50% sama ke sini juga. Ada dua proyeksi ya. Ini kan proyeksi nih. Ya. Buy di sini dan buy di sini. Ya. Targetnya di atas, stop loss-nya di bawah sini ya. Stop loss-nya di bawah swing low. Ya. Di bawah swing low. Lebih efektif tergantung pola tradingnya mau berapa jam sebenarnya. Misalkan kita time management beda ya, Pak Yuda ya. Time management itu berdasarkan mengacu pada waktu jam sesi trading kita. Tetapi kita mau inputnya tradingnya di H1 atau H4 tergantung dari style masing-masing. Misalkan saya tradingnya dalam 1 jam 2 jam ke depan bisa di H1, tetapi bobot terbesar otomatis time frame yang lebih besar. Bobotnya ya, bobotnya yang lebih besar otomatis time frame yang lebih besar. Bukan berarti saya bilang H1 kurang bagus. Bobot yang terbesar adalah time frame yang lebih besar. H1 itu bobot terbesarnya adalah di H4 ya. Karena H4 sendiri udah mewakili beberapa candlestick dari M1 sampai 4 jam closing candle-nya. Ya, tetap mengacu pada time management yang setiap pergantian grafik H4. Di H4 pun juga bisa ngelihat gelombangnya satu rally yang lebih bobot besar. Di H1 bisa, ya. Yang terpenting dalam trading adalah input stop loss dan take profit di mana sesuai dengan aturan rule. Ya, aturan rule dalam menarik Fibonacci, ya, di mana kalau misalkan kita mau beli, ya, di kondisi seperti ini nih, kondisi pound sterling dolar, nih sekalian saya bahas ini deh. Di sini ternyata ada area demand nih. Ini area demand. 61% ini untuk area beli yang bagus. Ya, 61,8. Sorry, 50% ini. Ini 50% ya. Karena double sih. Iya, 61,8 ya. 61,8 salah satu level buy yang memang bagus ya. Ini area demand-nya di sini. Stop loss-nya di bawah sini. Di mana kita cari entry nggak jauh dari stop loss kita. Namanya bisnis, resiko lebih kecil daripada reward. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, EU. EU sih tinggal tunggu candlestick reversal ini. Satu rally-nya dia, ya satu rally ya. Ini dari gelombang 2 sebagai signifikan low ke signifikan high. Oke. Targetnya dia kalau misalkan koreksi EU ini di level 61,8%. Target maksimal ya. Target maksimalnya di situ. Jadi untuk area misalkan dia turun karena saya ambil posisi sell ini adalah sell limit ya yang saya input di hari Selasa baru dan targetnya itu adalah dengan mengukur maksimal dari Fibonacci. Ya. Maksimal Fibonacci itu di 38%, 50% dan 61,8%. Ya, nanti juga bisa kita revisi sih. 38% juga udah cukup bagus. Open PO. Ya, saat live trading hari Jumat malam lah ini.
Ini live trading Jumat malam nih, PO-nya nih. PO saya sebentar, nih penuh ini sih. Dapatnya di 12199 ya. 1.12199. SL-nya di atasnya Fibonacci expansion, TP-nya di mendekati Fibonacci retracement 61%. Itu ada dasar ya. Jadi bukannya target untuk stop di mana, target untuk pencapaian target itu di mana, ada dasarnya. Baik. Jadi yang penting cara tariknya dulu nih. Saya coba di lesson 1 ini adalah cara nariknya. Ya, nggak usah terburu-buru, santai aja. Nanti kalau misalkan nggak cukup, besok saya tambah lagi juga nggak apa-apa untuk webinar. Ya, hari Jumat juga bisa, nanti live trading juga bisa. Oke, cara nariknya yang penting satu gelombang atau satu rally dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ya, untuk mencari titik balik. Titik balik di mana dia berbalik ke atas atau sebagai target profit. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sebagai contoh tadi saya sudah simpulkan. Jadi level-level yang populer 38,2%, 50%, 61,8%. Nah, inilah deret ukur yang memang angka-angka psikologis Fibonacci. Di kasaran level-level tersebut sering sekali muncul peluang buy dan sell. Peluang buy atau sell. Dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi atau bobotnya itu besar. Ya. Jadi kalau misalkan Anda trading ya harus bersabar. Nunggu koreksi ya koreksi ada tingkat ukurannya. Tarik satu rally. Koreksinya sampai berapa? Yaitu dari rally 50%, 38 sampai 61%. Sebagai patokan Anda diskon. Dapat harga diskon di harga tersebut. Ya. Berarti 100% dong bisa dapat keuntungan. Enggak juga. Ini probabilitas tetap. Kenapa dalam setiap entry saya selalu input stop loss? Ya, karena kita dagang ya, minimaliskan resiko kita. Seperti kita mengelola resiko ya, untuk mengembangkan modal. Rata-rata kan trader-trader yang baru, mungkin trader-trader yang memang lagi semangat-semangatnya, sibuk nyerang, cari untung terus, tapi nggak memikirkan pertahanan untuk modal. Walaupun kita dengan Fibonacci ya, tetap harus kita input stop loss, last swing low, ya, dari apa namanya low yang ini, signifikan low, ya, last swing low ini, sini atau di sini, ya. Masing-masing kan punya risk profile yang berbeda. Ada yang risk profile-nya tidak besar, ada yang besar risk profile-nya. Ya. Terus yang mana do coach ya? Terserah Anda. Kembali lagi ke risk profile Anda. Apakah resiko di sini sudah merasa cukup? Saya rasa sih di sini juga cukup. Tetapi kalau sentimennya masih dorong ke bawah, artinya ya sudah, ini konfirmasi terakhir. Dia nggak akan berbalik lagi ke atas kalau begitu caranya. Ya. Jadi seperti Anda lihat di atas ini, berkali-kali coba tembus 61,8% ya. Berkali-kali coba tembus ini 61,8%. Ya. Udah tembus berkali-kali ya. Dan itu nggak berhasil. Ya, diuji sampai ke level-level ini. Dan artinya level ini, swing low ini menjadi patokan kita stop loss. Atau di sini juga jadi patokan stop loss. Ya. Jadi seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi saya akan menjelaskan bagaimana
cara kerja berdasarkan long support resistance ya. Support resistance berdasarkan long term Fibonacci retracement. Waduh, ini namanya aja udah berat nih. Long term Fibonacci retracement. Ya. Pertama, nah tadi nih udah sudah saya singgung tadi, saya simpulkan ini adalah input Fibonacci retracement pada rally 4 jam D1 atau H4 ini untuk long term ya. Tapi untuk intraday bisa di H4 juga bisa. H4 dan H1 sebenarnya. Negosiasi saya sih sampai H1. Ya. 4 jam D1 sampai weekly chart. Lalu hubungkan signifikan low ke signifikan high tadi untuk mencari titik balik naik. Ya, ingat untuk mencari titik balik naik dari low ke high. Low ke high kan otomatis kan pergerakannya di gelombangnya naik, ya. Dia sedang naik, ya. Kita tarik dari low ini ke atas. Nah, untuk mencari titik balik untuk naik selanjutnya. Oke, nanti sebentar, Pak. Market order atau pending order. Oke. Nanti saya jelaskan dulu, ya. Saya keep dulu. Lalu yang kedua adalah hubungkan signifikan high ke low, ini sebaliknya ya, untuk mencari titik balik turun. Lalu level Fibonacci 38,2, 61,8, 50% adalah level support resisten yang penting atau yang major. Ya. Dan Fibonacci 23,6, 76,4 juga sebagai support resisten. Hanya sebagai major Fibo adalah 38%, 38,2, 61,8 dan 50%. Ya. Mengacu ke pertanyaan Pak Anton Praptono ya. Sebaiknya open posisi menggunakan market order atau order limit. Oke. Sama seperti Bapak anggaplah buka toko ya. Buka toko di pagi hari mungkin jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Begitu Bapak buka toko ya. Ada pembeli otomatis langsung transaksi kan? Ya, ada pembeli datang otomatis langsung transaksi. Artinya begitu Bapak buka MetaTrader pada chart H4 atau H1, nanti saya praktekkan ya. Ada grafik menuju ke 50%, 61% sesuai dengan tarikan Fibonacci kita berdasarkan swing high, swing low. Ya. Boleh ambil peluang buy atau sell. Tetap mengacu ke pola candlestick reversal dan gelombang yang sedang bergerak naik apa turun. Tetapi jika Bapak buka toko, ini masuk ke bisnis konvensional ya, Bapak buka toko, tiba-tiba tidak ada pembeli yang datang, apakah Bapak maksa pembeli yang orang lewat tuh suruh masuk? Weh, sini beli barang gue sini. Kan tidak. Ya, bisa berantem nanti Pak ya. Artinya, jika Bapak buka toko tidak ada calon pembeli atau tidak ada pembeli yang masuk, apa yang dilakukan oleh anak buah Bapak untuk atau karyawan Bapak untuk memasarkan produk Bapak? Mungkin bisa melakukan jualan online lewat sosial media atau e-commerce ya. Yang ada harapannya adalah ada pembeli masuk lewat pemasaran online itu. Masuk ke dunia trading forex dan gold online. Kalau Bapak buka MetaTrader, belum ada grafik menuju ke 38%, 61,8%, 50%, artinya adalah nggak usah nungguin lama-lama. Pending order aja, buy limit atau sell limit di area atau level tersebut. Ya, jadi kita bisa mendapatkan harga terbaik atau harga diskon dari pending order tersebut. Artinya dalam suatu bisnis kita nawar, Pak. Kalau harganya sedang gelombangnya naik, saya nggak mau beli di atas, saya mau nawar di bawah, di area 38,2%, 61,8%, dan 50%. Bisa dipahami, Pak? Mohon responnya.
Ya, oke, thank you Pak ya. Oke, kita praktekkan. Kita langsung praktek aja. Oke, apa ya yang kira-kira New Zealand udah mulai koreksi nih. Oke, contoh New Zealand di H1 ya. Ini Fibonacci yang besarnya saya tutup dulu ya. Contoh di H1. Tarik signifikan low ke high. Signifikan low ke high. Nah, low-nya ada di sini, ada di atas nih. Euro Aussie koreksi ke atas. Siapa? Ya. Ini low ya, low yang terdekat ya. Investing.com kenapa diblokir? Waduh, itu memang nggak ada regulasinya, saya kurang paham ya. Mungkin kepemilikan atau perizinan ya dari investing.com tersebut ya terhadap regulasi. Itu aja sih. Padahal sih bermanfaat ya. Untuk melihat saham-saham lokal pun juga bisa lihat dari investing.com ya. Ya. Akhirnya ada, tapi sudah bisa Bu, ada beberapa bisa lewat apps ya, atau bisa lewat ada IP khusus. Rekan-rekan saya ada yang bisa buka investing kok ya. Oke, lanjut ya. Jadi signifikan low ini saya anggap di sini ke signifikan high untuk New Zealand US dollar. Nah, oke, udah dapat di sini. Harga masih di atas ini. Nah, itu bisa pakai VPN, Pak Arya. Terima kasih. Saya juga bisa kebuka ya. Sebentar kita buka. Oh, di sini bisa nggak? Saya selama ini lihatnya trading view terus. Oh, ini bisa nih. Investing.com. Nah, bisa nih. Nggak ada yang nggak bisa. Ya. Lanjut ya, ini bisa. Ya, bisa kok nih. Oke, jadi semua normal ya. Oh, di My Republic di blok. Oke. Ya, jadi langsung tergantung provider ya, tergantung provider. Oke. Ya, lanjut ya. Kita lanjut di sini. Untuk menentukan order itu di mana gelombangnya sedang naik ya. Ya. Gelombang sedang naik, kita mencari titik untuk retrace ya, mencari titik untuk retrace. Ya, di mana retrace itu 61. Oke, gini Pak. Saya mencari last swing low. Last swing low ini di sini. Last swing low. Kalau saya tarik dari sini, ya bisa juga karena sinilah signifikan low. Anggaplah saya mau tradingnya itu kan di H1 yang nggak terlalu besar ya. Di last swing low saja udah cukup. Ya. Sini signifikan low memang di sini satu rally, tapi di sini ada beberapa pit stop nih. Ada beberapa pit stop atau memang dia tuh salah satu area konsolidasi ya yang bisa dibilang bisa jadi patokan. Oke. Tapi saya mau lihat dari signifikan low di sini ya, harga itu berbalik di mana? Oke. Nah, kita buat dengan oh, saya ada sell limit ya, New Zealand. Nggak kena sell limitnya ya. Jadi signifikan low itu, untuk area
buy bisa di 61,8% sampai sini nih. Stop loss-nya bisa di bawah sini atau di bawah sini. Ini yang risk profile-nya kecil ya Pak ya. Risk profile-nya Pak Tanudi Gunawan tidak sebesar yang di bawah. Misalkan kalau saya buy di area 61,8%, otomatis stop loss-nya ada dua pilihan, bisa di sini atau bisa di bawah sini. Ya, dengan skalanya tidak terlalu besar. Ya. Tetapi kalau misalnya di bawah, ya otomatis risk profile-nya lebih besar. Ya. Oke ya. Tunggu, saya curiga sama New Zealand, Aussie New Zealand nih. Aussie New Zealand saya oke, nggak apa-apa deh. Oke, artinya di sini lihat kondisi di 1.074 ya. 1.074 dilihat. Oke. Jadi selanjutnya ya. Cara nariknya itu adalah pertama kita lihat Fibonacci di H4, D1 atau W1, negosiasi bolehlah di H1, lalu hubungkan signifikan low ke signifikan high terdekat untuk mencari titik balik, ya. Dan sebaliknya signifikan high ke signifikan low untuk mencari titik balik turun, ya. Level Fibonacci Major 38,2, 61,8 dan 50%, ya. Dan level yang lain juga salah satu menjadi level Fibonacci, level support dan resisten. Oke, ada pertanyaan? Entah cara nariknya, entah mencari level yang kuat, yang penting bisa kita gunakan untuk pending order atau bisa kita gunakan untuk market execution, ya, mengacu pada gelombang tersebut. AU, oke. AU. Aussie masih ini ya. Tunggu, ini pertanyaannya. Jadi narik Fibo tidak ada kaitannya dengan time frame, Pak. Minimum H1 ya, Pak Agung. Yang penting satu rally, signifikan low ke high atau high ke low. Fibonacci expansion, oh nanti Pak Chandra, satu persatu ya. Oke, satu persatu ya, bentar. Satu persatu, kita lihat di AU. AU kita perhatikan di sini, rally-nya kan dari sini, ya. Rally-nya dari sini ini sudah terjadi base drop soalnya. Rally-nya dari sini. Oke. Aussie memang positif karena di Australia dia mempertahankan suku bunga rendah sampai tahun 2023. Nah, pasar masih merespon positif ya terhadap Australia dolar ya. Ya. Pasar masih respon positif terhadap Australia dolar. Oke, jadi untuk Australia dolar, jika Anda untuk mau buy kembali, boleh ke area 50% dan 61% ini. Ya. Sederhana saja ya. Maksudnya gini, saya gunakan clean untuk trading grafik yang bersih seperti ini supaya kita nggak ada kebingungan. Tidak ada kebingungan bahwa wah ini bilang buy, ini bilang sell. Waduh, tidak ada konsistensi nanti. Oh, untuk custom Pak, nanti kita tambahkan lagi, ya.
Biasa gelombang kelima terjadi rally, ya. Gelombang kelima itu koreksi, ya. 1, 2, 3, 4, 5 nih udah. Ntar kita bahas Elliott Wave deh. Ini gelombang kelima nih udah. Koreksi, tinggal nunggu gelombang koreksi. Candlestick-nya kalau reversal boleh Pak Anton. Ada hammer, ada engulfing. Nah, itu persyaratannya adalah seperti itu. Price action. Jadi Fibonacci, supply demand ya itu kita gabungkan, dan untuk market execution adalah bagaimana price action-nya terbentuk. Apakah dia hammer, ataukah dia shooting star, atau dia engulfing, atau memang dia mother bar, ya nanti gimana price action. Bisa saja gelombang kelima kita entry, ya, di mana harga kan nggak linear lurus, Pak. Pan bergelombang. Kalau misalkan kita buy di 50%, ada pembalikan ke atas juga ada. Dan misalkan kita buy-nya nanti di 61,8%, ya, kan proyeksi gini nih. Kalau saya buy, targetnya semana? Oke, targetnya paling nggak usah besar-besar. Mungkin balik lagi ke sini. Ya, proyeksi yang terdekat lah. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya udah di bawah sini, sorry. Ya, karena itu 50,61,8% adalah bicara soal keseimbangan. Pertama 50% tuh kalau misalkan dalam unsur China ya ada yin yang ya, keseimbangan itu sangat penting. 61,8 itu adalah angka-angka yang memang jadi angka keramat ya. Nah, gitu. Saya sering gunakan Fibonacci 50 sampai 61,8. 38 jarang sekali saya gunakan. Karena apa, di area-area ini ada beberapa dukungan lain ya. Kayak dukungan lain di sini. Oke, di sini berarti stop loss di sini boleh, di sini area ini juga stop loss boleh. Ya. Tetapi ingat ya, area base tuh betul apa Yuda. Ada dukungan lain maksudnya area base. Nanti saya coba jelaskan supply dan demand. Australia dollar secara major trend memang masih turun. Major trend terhadap US dollar ya. Memang masih bearish ya. Secara major trend. Oke. Tetapi di mana sejak koreksi kemarin sudah COVID-19, harga sudah berbalik ke atas. Ya. Berbalik ke atasnya ini ya sudah mencapai rejection di atas ini nih, mendekati nih. Ini rejection ke atas ini jadi konfirmasi. Ya. Hati-hati, jangan keasikan buy ya. Ini ada historical record harga tertinggi. Ini support become resistant. Ini historical record harga tertinggi. Hati-hati di level ini, kemungkinan psikologis harga akan berbalik. Jangan asikan buy. Pasar bisa aja berbalik arah. Nah, ciri-ciri berbaliknya nanti gimana? Ciri-ciri baliknya dia berbentuk pola. Satu berbentuk pola grafik atau berbentuk pola gelombang. Nah, ya. Apalagi ini mendekati shooting star nih. Kalau misalkan D1 bentuk seperti ini, ya, dengan sudah sampai gelombang kelima, anggaplah signifikan low ini di sini ke signifikan high. Target utamanya adalah masih di 23, 38, dan 50. Nah, sudut pandang saya bukan 50 ke 61% lagi, Pak. Ya, sudut pandang saya sudah melihat yang agak besar karena ini direct ukur Fibonacci dengan long term 50% sebagai maksimal, 38% dan 50%. Dan berpotensi kalau misalkan Aussie seperti ini, ya contoh nih, ya misalkan dia berpotensi proyeksi seperti ini, dia bentuknya ABC, gelombang ABC maksud saya, bukan asal biru close ya. Dia turun ke bawah. Nah ini kan udah jadi head and shoulder. Jika melihat seperti ini, proyeksi udah jadi head and shoulder,
ya. Tinggal menunggu tembakan untuk sell, ya. Jadi seperti itu ya. Berarti saya lebih oke. Saya jawab dulu, ada yang di atas kelewat. Berita GBP USD dan Euro dolar, ya, beritanya masih seputar risk appetite, ya. Intinya koreksi lah nih. Izin gold, oke, TMV 4 ada drop base drop, oke, apakah kuat? Oke, kita lihat H4 ada drop base drop. Nah, nanti kita bahas ini ya, supply demand ya. Ini base drop, ini base drop, ya. Nah, artinya nanti saya jelaskan apakah supply dan demand ini. Yang penting adalah tindakan untuk entry-nya ya. Bukan masalah kuat nggak kuat, tindakan untuk entry dalam supply dan demand ini. Oke? Kita langsung mulai ya. Untuk sebelum saya ganti ke supply demand, apakah di Fibonacci ini masih ada pertanyaan? Ya, sementara cara tariknya ya. Ini kan satu rally nih. Kalau kita lihat dolar XAU USD ya. Satu rally ini tarik ke atas ini kan satu rally. 61% ini udah jadi hambatan. Ya. Ini hambatan di sini. Bisa balik nggak coach ya? Ntar dulu lihat kondisi. Ya. Lihat kondisi aja deh. Memang emas memang fenomenalnya masih buy. Hanya sentimennya masih belum banyak mendukung kuat lah. Iya, untuk gelombang Aussie dolar itu masih dalam proyeksinya seperti ini. Kalau memang dia bentuk shooting star. Ya, kalau memang dia bentuk shooting star, dia akan bentuk seperti ini. Berpotensi ya. Berpotensi. Oke, lanjut supply demand ya. Supply demand karena waktunya terbatas ya. Supply demand ke Fibonacci udah clear ya, yang penting cara tariknya. Nanti ada coaching-coaching lagi, nanti bisa saya sambung lah, santai aja. Pokoknya saya perdalam lagi lah untuk ilmu untuk Fibonacci. Yang penting kan seperti itu, trading yang bisa melihat tren, mencari support dan resisten. Support resistennya bisa dari Fibonacci dan dengan grafik yang bersih gitu maksud saya gitu ya. Ya, oke. Supply demand ya. Jadi area supply demand ini penawaran dan permintaan ya. Jika harga naik ke atas dinamakan dia sempat ini ya, dia sempat konsolidasi, area konsolidasinya ditinggal menjadi area demand dan area konsolidasi di atas itu ditinggal menjadi area supply level atau supply area ya. Dan intinya di area supply dan demand kita bisa langsung bisa entry bisa saat breakout dan entry bisa saat retracement ya. Kesimpulannya adalah semakin banyak orang melakukan penawaran, semakin mahal sesuatu itu biasa dinamakan supply. Ya, mahal sesuatu itu biasa dinamakan supply. Sebaliknya, jika banyak orang melakukan permintaan, maka banyak orang yang ingin memilikinya, yang biasa dinamakan demand. Ya, ya supply demand ya. Intinya lagi banyak permintaan nih. Barang itu banyak yang minat, ya. Kalau udah banyak yang nggak banyak minat, otomatis dijual, ya. Area sell. Kalau demand tuh area buy. Di mana di area supply dan demand ada istilah-istilah RBR, RBD, ya, DBD, DBR. Nah itu ada istilah-istilah seperti itu.
Ada rally based rally dan rally based drop. Artinya kalau kita perhatikan, ya ini teori dulu ya sebelum kita ke grafik. Begitu harga rally, dia base atau berkonsolidasi, konsolidasi nggak harus memiliki candlestick yang banyak ya, yang sideway yang banyak. Dua candle mother bar dan inside bar pun juga bisa disebut namanya area supply atau demand. Yang penting dia begitu dia jebol ke atas, dia membentuk rally base rally. Rally base-nya ini ditinggal menjadi area demand. Ya. Ada dua pilihan untuk order, bisa saat langsung dia breakout dan juga saat koreksi. Ya. Ordernya ada dua pilihan, bisa saat breakout atau bisa saat koreksi. Ya. Stop loss-nya bisa di bawah base atau di bawahnya candlestick koreksi tersebut. Saya ulang lagi. Begitu harga rally atau rally ke atas ya, kalau drop tuh ke bawah ya. Lalu berkonsolidasi membentuk 3 gelombang, 2 gelombang atau mother bar dan inside bar. Ya, mother bar artinya satu bar yang besar dan inside bar yang lebih kecil dari bar yang besar tersebut. Ya, artinya disebut ada area base. Jika dia jebol ke atas maka terbentuk rally base rally. Dan base-nya tadi yang ditinggal menjadi base demand. Kemungkinan harga turun ke bawah berpotensi koreksi di base demand. Nah, apakah di sini ada garis Fibonacci juga? Itu kombinasi kita. Oke, sebaliknya rally base drop. Bisa saja dia saat rally lalu membentuk base dan drop turun ke bawah. Dan dia akan koreksi kembali ke area base-nya dia untuk melanjutkan turun ke bawah. Ya, bisa diikuti ya. Kita coba di sini. Drop base drop dan drop base rally. Ini kebalikannya rally base rally dan rally base drop ya. Kalau rally base rally kan dia naik terus menaik ya, berkonsolidasi dan terus menaik. Tapi kalau drop base drop itu sebaliknya, dia turun, membuat koreksi, membuat konsolidasi, dia melanjutkan turun kembali. Ya. Dan drop base rally, ya, dia drop untuk base atau konsolidasi, lalu dia rally. Oke, kita langsung praktek ya. Jadi kesimpulan entry-nya gini, panduan entry-nya. Jika Anda lihat dia turun dari atas ke bawah dan membentuk mother bar dan inside bar atau memang membentuk konsolidasi, Anda bisa langsung breakout mengacu pada tren. Ya. Tren gelombangnya lagi ke atas atau ke bawah. Dan sebaliknya kalau misalkan dia sedang rally naik lalu berkonsolidasi membentuk mother bar dan inside bar seperti ini mother dan inside. Candle ketiga ada jebol, Anda bisa sell atau memang nunggu koreksi lagi. Nah, koreksi lagi namanya adalah buy or sell on retracement. Jadi buy retracement atau sell di retracement. Artinya adalah begitu harga ke bawah dan jebol ke atas, berharap harga turun kembali atau retrace untuk kita buy. Dan sebaliknya, begitu geraknya ke atas, lalu dia drop ke bawah, ya kita bisa ambil posisi sell saat dia koreksi atau retrace ke atas. Ada pertanyaan? Mohon responnya. Yang penting Pak, untuk melihat mother bar, inside bar, nggak harus mother bar, inside bar ya. Area konsolidasi tersebut juga bisa dijadikan area
base. Dan juga misalkan Bapak lihat engulfing, itu juga bisa jadi area base. Ya, betul. Mengacu gelombang yang Bapak lihat pada time frame berapa gitu aja. Ya. Selama gelombang itu masih muda, ya, maksudnya gelombang 3 atau 4, ya bisa ngikut gitu, Pak. Ya. Nah, contoh gini nih. Kita contoh ya. Oke, Mas Arief, silakan. Ini pada Aussie dollar ya. Ini kode 1 mungkin kebesaran. EJ nih, kemarin kita mau lihat EJ nih. Kapan euro dolar bisa pullback pakai Fibo? Apa di angka berapa? Oke, euro dolar kita coba. Tadi udah dicek Pak euro dolar ya Pak. Nggak apa-apa, mungkin Pak Ang tadi nggak ngikut ya. Oke, euro dolar dengan Fibo. Ini saya poloskan dulu ya. Saya poloskan dulu di mana harga lagi sedang impuls ke atas. Dan saya tarik di sini adalah signifikan low. Ya. Di sini adalah signifikan low sebagai dasar kita. Ya. Pertama kita tarik Fibonacci sebelum kita kombinasikan dengan supply dan demand. Fibonacci dari bawah ke atas. Oke, satu rally ya. Lalu pertanyaannya, ngukur pullback saat Fibo di angka berapa? Nah, ngukur pullback ya. Major Fibo sekali lagi Pak Ang 50% dan 61%. Ya. 38 juga ya. 38, 50 dan 61%. Tapi saya lebih banyak menggunakan targetnya itu di 50% dengan 61,8%. Ya. Dan selanjutnya kita perhatikan untuk kita misalkan kita mau buy di saat gelombang sedang naik atau sedang trennya sedang positif naik. Kita mau ambil atau mau input posisi buy, kombinasikanlah Fibonacci ini ya dengan menarik satu rally di H4 boleh, di H1 juga boleh. Ya. Tarik satu rally ke atas. Saya mau buy-nya itu di mana ada area demand. Ya. Nah, ini area demand nih. Mother dan inside bar ya. Mother dan inside bar di sini. Area demand ya. Oke, lalu di sini juga ada demand. Demand banyak ya. Ini juga demand. Oke. Jadi Anda bisa memilih untuk buy euro dolar skala H4 ya. Di sini area ini ya. Tapi untuk skala H1 saya coba mau cek skala H1 ya. Skala grafik H1 biar nggak terlalu jauh. Masih mengacu gelombang impuls. Wah, signifikan low di sini dong nih. Low ke atas di sini. Low-nya dari sini nih, signifikannya. Artinya 38%, 50%, dan 61%. Untuk area buy. Untuk kita melanjutkan gelombang itu naik. Tapi bisa saja sih dia sudah koreksi ya. Sudah habis gelombang naiknya. Ya.
Ya, tinggal mencari gelombang turun nih. Fibo sifatnya kalau misalkan tarik satu di swing low nggak subjektif, Pak. Yang cara tariknya saja kadang-kadang orang subjektif di situ. Ya. Maka di sini saya pertegas untuk penarikannya adalah swing low, swing high, ya. Dari swing high, swing low. Ya. Oke, swing misalkan sudut pandang swing low di H1, ya. Ini kan swing nih, masih gelombang naik, ya. Nah, ini kan terjadi koreksi dari atas ke bawah dan titik akhirnya di sini. Ini swing low. Swing high-nya di atas. Cara tariknya seperti itu. D1, ya oke. Nah, sama seperti ini nih. Ini satu rally, swing high, swing low. Swing high, swing low. Salah ngambil. Ya, 61,8 ya. Kita bisa tahu bahwa deret ukur Fibonacci angka-angkanya di level-level ini. Ya. Kalau kita turun lagi ke H4 atau H1, level ini jadi area support ya. Kalau digabungkan, ya, udah nggak berlaku. Ya. Oke, jadi cara nariknya adalah swing low ke swing high, ya. Subjektifnya kita coba perkecil, persempit dengan satu pandangan ya. Pandangan kita adalah di swing low. Kenapa kok nih nggak swing low? Karena di sini terjadinya adanya koreksi, ya. Dia langsung naik ke atas. Kita mau ambil posisi buy atau menginput posisi buy berdasarkan major Fibonacci dengan supply dan demand, ya. Berdasarkan supply dan demand dan major Fibonacci. Sini ada area supply, demand ya. Ini kan mother ada inside bar. Ini area demand. Oke. Nah, contoh seperti ini nih. Contoh seperti Euro Aussie. Euro Aussie ini satu rally ya Pak ya. Satu rally nih. Kalau kita tarik dengan Fibonacci dari swing high ke swing low, ketemu ada area supply dan demand-nya di sini. 50% Fibonacci. Euro Aussie bisa saja di sini dia retrace, atau misalkan kita masih mau coba nawar lagi di atas pun juga nggak masalah. Tinggal klik kanan, ya, sell limit di swing, di 50% atau di 61%. 61% ini adalah support become resistant. Support become resistant. Ya. Contoh Euro Aussie seperti ini nih. Misalkan saya sell di area ini. Stop loss-nya di mana sih? Ada dua pilihan. Stop loss-nya bisa di angka ini atau di angka di atasnya. Jika saya sell-nya di sini, artinya dengan stop loss jaraknya saya tidak terlalu jauh. Tetapi jika saya sell-nya di 61,8%, ya lumayan jauh. Artinya bukan masalah jauh stop loss sama
dekat ya, targetnya harus minimum 1:1 atau 1:2 dengan stop loss target 2 kali lipat ya. Jadi kita perhatikan nih, si rally-nya cakep sekali nih. Satu rally di Euro Aussie ya. Dia itu berpotensi ke atas. Agak berat nih. Harus minum kopi hitam nih ya. Kita lihat lagi yang lain ya. Lihat lagi yang lain di USD Kanada. Tadi satu rally. Kalau kita di H4 nih satu rally nih. Satu rally. Ya. Ini base. Ini drop. Ini base. Ini drop. Jadi drop, base, drop. Base, drop. Nah, jika melihat seperti ini, kita mau tarik rally-nya di mana sih? Oke. Jika terdekatnya sih memang di sini nih. Signifikan high ke signifikan low. Sorry, di sini. Major Fibonacci 61, 50 dan 38. Ya. 38,2. Artinya adakah di area tersebut supply area? Ya, entah di 61 atau 76 ya, supply area di sini nih. Ini ada mother bar, inside bar. Supply area. Mohon responnya. Silakan bagian yang tanya jawab, ya, tanya jawab boleh. Selnya di sini. Ini area ya. Bicara soal area tuh bebas-bebas aja. Mau di bawah sini atau di atas atau di tengah silakan. Tadi udah Pak Ang untuk NU. Ya. GJ. Jadi kita bisa ambil posisi sell di sini untuk dolar Kanada ya. Area ini stop loss di atas ini, di atas 100 ya stop loss-nya. Targetnya ya kembali lagi ke sini. Nah, targetnya. Dimana dalam kondisi kita entry, penggabungan antara garis Fibonacci dengan area supply dan demand. Ya. Boleh di sini target stop loss di atas ini. Karena di sini ada area konsolidasi yang tergolong lama ya, dan ada mother bar, inside bar. Maka dia terbentuk supply dan demand. NU udah kita cek Pak ya, NU udah kita cek, GJ yang kita belum cek nih. Nah, GJ kalau kita perhatikan di sini, dia oke. Kita akan itu ya, taking profit ya. Ya, jadi kalau misalkan mengukur kombinasi di supply demand dan Fibonacci untuk mengukur kekuatan dari support dan resisten tersebut, Pak. Support resisten kuat itu ada beberapa indikator yang bergabung di level tersebut. Ya. Bisa dengan Fibonacci, bisa dengan supply dan demand. Nanti saya coba taking profit
dolar, sorry, GBP JPY di 135.363 ya. 135.363. Saya khawatir nih agak kuat nih. Nggak bisa dipaksakan. Tiga tujuh lah. Oke, stop lossnya kita pindah ke sini. Sorry, take profit bukan stop loss ya. Take profitnya kita pindah. Auto chartis itu dia pola grafik, chart pattern. Chart pattern sebenarnya saya jarang sekali menggunakan alat bantu. Saya biasa chart pattern dengan mata telanjang pun juga saya udah latih Anda untuk membaca chart pattern. Karena dengan mata telanjang tanpa auto chartis pun juga Anda langsung peka terhadap chart pattern tersebut. Ya, contoh di sini head and inverse head and shoulder atau di sini ada bentuk segitiga ya. Nah, itu chart pattern. Oke, kita coba di H1 ya. H1 ada hidden bearish divergence. Bentar. Hidden bullish divergence ya. Pak, oke, apa Pak tadi? Oh, ketinggalan ya. Baik GJ ya, GJ itu kita revisi untuk TP-nya di area 135.370. 135.370. Hidden bullish divergence ya Pak Guntur ya. Hidden bullish. Ya, di sini udah kelihatan nih. Harganya naik dan stokastiknya turun. Hidden bullish. Oke. Kita lihat dulu lagi Pak Guntoro. Dia golden cross-nya itu udah terjadi kan? Kecuali golden cross dia belum terjadi, ya. Ada potensi dia bergerak ke atas. Tapi tetap kita harus waspada juga. Dengan kondisi seperti ini, kita mungkin bisa quit lebih awal. Ya. Bisa quit dari lebih awal. Karena market ini kan belum kelar. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi, untuk menarik Fibonacci retracement itu adalah satu rally dari signifikan low ke signifikan high untuk mencari titik balik naik ya dari koreksi ke atas ya. Dan untuk mencari titik signifikan high ke low itu tarik dari satu rally dari atas ke bawah signifikan high, bisa yang last atau bisa yang langsung signifikan. Ya, di sini sebenarnya tariknya seperti ini. Kita coba lihat dolar Swiss ya. Oke, dolar Swiss ini kita perhatikan, ini turun atau naik Pak, Bu? Turun kan? Signifikan high-nya ini, low-nya ini. Dan masyarakat di sana masih konsumtif loh nih. Nih.
Baik, ada pertanyaan? Mungkin saya akan clear dulu, kelihatannya badan kurang enak nih. Ya, mohon responnya. Untuk posisi sell di dolar Swiss nanti dulu ya. Harus agak jauh nih. Ya. Dia potensinya agak besar. Bisa 61% atau 76,4%. Ya bukan berarti 76,4 tuh tidak jadi support resisten, bisa jadi support resisten. Ya, nanti malam itu ya, yang premium jam 8 biasa. Kita bahas evaluasi. Ya, di sini kalau misalkan kita sell-nya di 61 dengan stop loss-nya tidak terlalu jauh, terlalu jauh. Stop loss kan di atas 100% ini. Swing high ini. Targetnya di sini, di bawah. Proyeksi dia kan gini. Kalau saya sell di sini, potensi TP-nya di area ini. Nah, itu forecast mapping ya, forecast mappingnya. Ya kemarin tuh macet juga semalam tuh sampai jam berapa? Kita pikir saya berangkat dari rumah, sorenya macet sekali ya, mungkin agak lelah nih. Kalau hari ini nggak terlalu macet, jadi lancar. Kemarin pagi sore luar biasa, semua new normal, jadi bergerak semuanya. Dari saya lewat turun, saya nggak lewat jalan tol sih, lewat Kalimalang, Bekasi itu. Ya, Kalimalang, masuk ke Kampung Melayunya, waduh, udah padat. Dari rumah juga udah padat. Ya. Telegram grupnya saya sudah sedang off. Dulu saya buat grup Telegram, ya, dan yang masuk tuh, waduh, terlalu rame. Jadi saya mau bimbing yang private aja maksudnya. Maksudnya dari GK Invest dan ada yang premium. Di grup Telegram memang kadang masuk semuanya dan saya belum bisa lock gitu. Tetapi saya tidak ada sih, masih terbuka. Cuman saya udah nggak aktifkan. Ya. Oke, kesimpulan untuk posisi. Oke, jadi kesimpulan untuk posisi yang ada Aussie New Zealand, nanti lihat di atau rubah di sini nih. Rubah TP-nya di 1.07512. 75 lah, bikin 75, 1.075. 1.0 TP ya. 75. Bikin bulat aja. Ya, terus take profitnya. Lalu euro dolar, kayak euro dolar masih kita pindahin sini aja nih. Di sini boleh, nanti lihat perkembangan lah ya. Euro dolar lihat perkembangan, apakah di 61% atau memang di 38%, nanti lihat perkembangan. Pound yen, nanti poundnya nih agak masih bandel nih. Pound yen, nah ini dia. Pound yen biarkan dia membentuk dulu. Kalau saya perhatikan, hidden bullish divergence-nya udah valid ya, sudah berlanjut karena di salah satu gelombang continue ya, berlanjut, dia sudah bergerak ke atas. Tetapi di sini yang saya lebih aware regulernya, walaupun masih tidak terlalu jelas regular bearish divergence.
Oh, ini bukan regular lagi nih. Ya, tinggal regulernya. Ya. USD JPY. Nah, USD JPY tadi udah kita revisi ya. USD JPY tadi kita revisi 1.110 angka bulat. Stop loss 111.900. TP 108.300 dah, simple. Di angka bulat. Di Fibonacci 76,4%. Ya. Ini juga mendekati ini. Ya. Oke, di sini ya. Ini kenapa di sini? Ya. Karena ini terjadi inverse head and shoulder yang terbalik. Begitu dipecah targetnya di sini. Jadi area ini untuk bayar hutangnya target apa high sama dengan target ini. Ya. New Zealand dollar. New Zealand dollar biarkan aja deh, biarkan saja. Karena ini rejection, biarkan aja. Oke, di hold saja New Zealand dollar biar terbuka. Baik, nanti untuk modulnya nanti akan saya share setelah sudah mencapai Elliott Wave ya. Jadi Rabu depan itu, karena besok Jumat itu saya live trading malamnya kayak non-farm roll ya, Jumat ini ya, live trading NFP. Dan Jumat ini siangnya itu saya kasih jatahnya Pak Bimo untuk membahas forex basic ya. Jadi pengenalan forex dasar ya. Dan hari Rabu depannya itu saya akan bahas tentang stokastik ya. Stokastik baik itu yang hidden atau yang regular itu saya ulang kembali karena masih harus ada beberapa orang dan harus ada pemahaman yang sama ya. Karena harus mudah peka, seringkali diucap-ucapan, diulang-ulang akan terbiasa. Dan Rabu depannya lagi saya akan bahas tentang Elliott. Oke. Impulse wave-nya ya, Elliott kan banyak nih, ada yang trade segitiganya, saya akan bahas impulse wave-nya. Ya. Oke. Jadi untuk pembahasan tentang Fibonacci retracement ya, bersamaan dengan supply dan demand, saya rasa segitu aja dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat ada manfaatnya. Yang terpenting adalah cara nariknya dan tingkat resiko yang Anda ambil. Ya, cara nariknya satu rally, tingkat resikonya itu jika Anda memang berani resikonya di 61,8 di bawahnya ya. Jangan pas di area garis Fibonacci-nya jika Anda mau input posisi stop loss. Di bawahnya maksudnya itu swing low atau di swing high-nya. Ya. Jika ambil posisi market execution. Tetapi jika pending order, artinya jika pending order, take profit-nya itu pas di garis-garis ini boleh, stop loss-nya itu di bawahnya 100%. Ya. Stop loss-nya di bawah 100%. Dan yang terpenting sekali yang tadi pertanyaan Pak Agung bicara soal subjektif, cara tariknya ya. Cara tariknya yang penting. Kalau misalkan gelombang sedang turun, yang kita tarik signifikan high ke low. Jika gelombang sedang naik adalah dari low ke high. Cara tariknya. Nah, nanti akan ada beberapa level major Fibonacci, 38%, 50%, dan 61%. Oke, saya mau menambahkan yang 127 ya. 127 dan 76,4%.
Nah, tinggal klik Fibonacci-nya,